commanding ya posisi duduknya, enak dan juga smooth gitu. Nah, kita coba sini ya. Dia bukan yang agresif kayak gitu ketika kita kick down tadi. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian sedang mencari sebuah MPV premium listrik yang mewah, fiturnya lengkap dan performanya mantap, perkenalkan, ini dia Denza D9. Iya, Denza. Denza adalah sub-brand premium dari BYD. Pasti hadir pertama kali, yaitu ini yang ada di sebelah kami ini. Ini adalah Denza D9. So, apa aja yang menarik dan yang ingin ditawarkan dari mobil ini? So, this is it, CVT Review Denza D9. Oke, sebelum kami mulai reviewnya, sedikit cerita nih tentang brand Denza sendiri. Ya, brand Denza itu kalau kita flashback di tahun 2010, ini merupakan hasil joint venture antara BYD dengan Daimler AG atau AG ya. Kalau yang kita tahu sekarang itu Mercedes-Benz Group. Ya, jadi mereka joint venture, tapi sekarang itu udah 100% kepemilikan sahamnya itu milik BYD Group ya. Oke, itu dia sedikit cerita tentang Denza ini. Dan memang kalau kita lihat ya, dari bentuk desainnya, interior nanti kita akan bahas, mereka memang ingin menyasar market atau pasar premium ya, middle upper class ya. Oke, so ini dia bagian sampingnya dari si Denza D9 ini. Bicara soal dimensi, panjangnya itu dia cukup panjang di 5250 mm. Dan untuk kelebarannya sendiri, dia di 1960 mm. Dan untuk tingginya, dia di 1920 mm. Bahkan dia lebih panjang sedikit jika dibandingkan dengan misalkan Toyota Alphard yang di 5000-an lebih dikit gitu ya, kecil. Ini lebih panjang, 5250 mm, mirip-mirip sama Miva 9 ya. Oke, itu untuk panjang ya. Untuk lebarnya sendiri dia di 1960 mm dan tingginya itu di 1920 mm. Wheelbase-nya panjang di 3110 mm. Jadi secara space kabinnya harusnya lega ya. Nanti kita cek. Oke, sekarang kita bahas nih velgnya. Nah, ini dia velg dari si Denza D9. Ya, dia profil bannya itu di 235 60 ring 18 ya. Iya, ini ciri khas dari full size MPV ya, MPV besar. Dia ada kaca di pilar A-nya, lalu di spionnya di sini ada lampu sen LED, ada kamera karena memang mobil ini sudah disematkan dengan kamera 540 ya. Memberikan kesan mewah. Untuk mengakses mobil ya, pasti dia sudah keyless entry. Kalian tinggal menekan tombol yang di sini aja nih. Dia udah pakai ini ya, electric sliding door baik di sisi kanan maupun juga di sebelah kiri. Mewah sekali ya. Lanjut ke desain belakang dari Denza D9 ini. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga sama cakepnya ya. Benar-benar mencerminkan sebuah luxury MPV gitu. Desainnya simple aja, nggak banyak garis-garis gitu ya. Dan lampunya, ini keren. Dia memanjang ya dari kiri ke kanan dan pastinya sudah full LED. Baik untuk lampu remnya, lampu mundur ya, begitu pula juga untuk sennya. Sennya dia sudah sequential. Mantap banget. Sekarang kita cek bagasinya yuk. Ya, dan pastinya dia sudah power tailgate atau power back door. So, ini ruang bagasinya cukup luas bahkan ketika ketiga baris gak gitu ditegakin. Kalau merasa masih kurang lagi, ini kalian tinggal, ini ada tuas di sini ya. Ini gampang banget. Jadi tinggal dilipat aja, bisa dimaju mundurin juga di sini. Begitu pula juga yang sisi sini. Dia konfigurasinya 60-40 ya. Bisa dimaju mundurin juga nih. Tuh. Nice. Bagasinya luas ya. Dan di belakang sini uniknya ada colokan rumah nih. Ya, jadi kalian bisa ngecas lah ya. Ini kayak apa ya? V2L ya bisa dibilang ya, V2L ya. Fitur V2L di sini.
gede. Oke, itu dia bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Let's go. Kok tiba-tiba bau-bau aura-aura Tangerang Selatan ya? Iya, karena kita sekarang sudah ada di Denza D9 di Indonesia. Nih kalian bisa lihat nih, dia sudah right hand drive atau alias setir kanan formatnya. Akhirnya brand Denza diperkenalkan juga di Indonesia dengan lineup terbarunya, apalagi kalau bukan si Denza D9 ini ya. Full size luxury premium MPV. Wah, luar biasa banget. Dan EV. Oke, langsung aja kita bahas yuk, apa aja bedanya ya varian yang ditawarkan di Indonesia dengan yang di China. Secara looks overall ini sama persis ya dengan versi yang ada di China yang udah pernah kita lihat juga waktu kita berkunjung ke Shenzhen. Since mobil ini benar-benar diimport utuh dari negara asal ya, di China, Shenzhen sana. Jadi secara overall look ini sama persis. Dari lampunya, ini kami juga suka banget ya sama desainnya. Secara teknologi dia pastinya sudah dual projector LED, cakep ya. Dia kayak ada aksen-aksen warna kopernya kayak gini. Attention to detail yang bagus. Ini juga kayak garis-garis vertikal kayak gini ya, yang warnanya brush silver seperti ini. Bagus ya, ini kayak dari depan tuh agak intimidating gitu. Sebagai perbandingan, kalau Alphard, Toyota Alphard terbaru itu di 5010 mm. Dan kalau misalnya kompetitor lainnya, misalkan Mifa, wah ini paling panjang nih. Dia di 5270 mm. Paling panjang. Kalau Zeekr itu di 5209 mm ya. Jadi ini oke lah ya secara size panjang. Pertama, oke, kita langsung aja yuk bahas dari velgnya. Velgnya ukurannya 18 inci, desainnya bagus, kipas-kipas ini sama persis dengan yang ada di China ya, yang kita lihat kemarin. Ya, dia dual tone, ada piano black finish dan juga silver aksennya di sini. Pakai ban dari Michelin, Michelin E-Primacy 235/60 ring 18. Profil ban di depan maupun juga di belakang sama. Oke, itu aja ya dari bagian sampingnya. Ini kami juga suka nih di pilar D-nya, kayak ada aksen-aksen silvernya. Jadi memberikan kesan mewah juga. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Nah, lanjut ke bagian belakang dari Denza D9. Pertama-tama kita bahas dulu nih. Di sini pastinya sudah ada integrated spoiler, ada high mount stop lamp. Jangan terkecoh. Di sini ada wiper yang ngumpet ya. Ya, ciri khas MPV full size ya, biasanya ininya diumpetin. Lalu kemudian juga pastinya ada defogger. Desain lampunya cakep banget. Secara tampilan dan teknologi juga udah canggih di Denza D9 ini. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Sudah terbuka secara elektris pastinya ya. Dan pintu geser. Nah, ini lumayan nih ada handle gripnya, jadi kita memudahkan kita untuk akses ke mobilnya. Dia kayak ada lantainya dan juga ada kayak iluminasi Denzanya, dia kayak menyambut kita gitu. Oke, kita tutup dulu ya. Hehe, lucu ada ucing. Oke, so ini dia bagian interiornya, yang mana ini tidak ada perbedaan sama sekali ya dengan Denza D9 yang ada di China sana. Bener-bener sama persis ya, varian Denza D9 yang dimasukkan ke Indonesia. Ini interiornya sama. For your information, nantinya Denza D9 ini ditawarkan dalam dua opsi atau pilihan warna interior. Yang pertama itu warna putih, ya sama seperti di China yang pernah kita lihat juga. Dan yang kedua ini nih, warna coklat. Ini bahasa kerennya itu cognac ya. Keren, lebih mewah sih. Kalau putih lebih spacious tapi lebih cepat kotor, rawatnya harus lebih ekstra. Kami sih prefer yang warna ini ya. Oke, untuk bahan kursinya pasti dia sudah full leather semua ya. Dan pastinya dia sudah secara pengaturan ya. Baru ini formatnya adalah pilot seat ya. Ini pilot seat bukan captain seat lagi. Ini udah pilot seat. Masih ada aisle-nya di sini untuk akses ke baris ketiga. Nanti kita akan bahas baris ketiganya. Nah, pengaturan kursinya itu sudah full elektris semua. Di sini ada masih diberikan tombol fisik ya untuk maju, kemudian recline itu sudah secara elektris ya melalui tombol yang di sini. Nah, untuk pengontrolan lebihnya lagi itu melalui layar yang ada di sini nih. Ya, baik di sisi penumpang baris kedua di bagian kanan maupun juga di sebelah kiri. Kalian tinggal ketuk aja slide dan di sini ada beberapa pengaturan mulai dari entertainment, seats-nya ya. Dan di sini pastinya sudah dilengkapi dengan massage seats yang udah lengkap banget pengaturannya, mau punggung, pinggang, kalian bisa atur semua di sini. Lalu kemudian pastinya dia sudah ventilated seats ya. Pendingin kursi, 2 step nih.
Ya, lalu kemudian balik lagi ada AC, bisa climate control. Ini ya untuk lampu kabinnya semua bisa diatur, reading light, ambient lighting. Ini kalian bisa pilih-pilih juga warnanya. Tingkat kencerahannya bisa semua diatur melalui layar di sini. Lalu kemudian ini yang menarik. Dia ada fitur fridge atau kulkas. Bahkan ya, kulkasnya di mana? Ada di sini. Nah, ini sama persis dengan Denza D9 yang ada di China ya. Jadi ada fitur kulkas menarik banget, bisa sampai minus 6 derajat Celcius. Pengaturannya bisa lewat di layar sini atau bisa langsung di sini ya. Jadi kalau membuka kulkasnya, ini tinggal tekan yang ada di sini dan otomatis dia terbuka nih. Lumayan untuk mendinginkan minuman-minuman kalian ya, bisa taruh sini juga. Nice. Bahkan dia bisa heating juga loh. Ini bisa memanaskan makanan kalian, bekal kalian gitu, kalau udah dingin bisa dipanaskan juga di sini. Oke, lanjut. Di sini ada sunroof. Dia panorama. Ini apa ya nih? Dia bisa diatur juga, bisa dibuka tutup shades-nya. Dan untuk sunroofnya, ini yang di bagian depan aja. Jadi yang sini panoramic roof aja yang di belakang. Bahkan kita bisa ngontrol sunroof yang ada di depan. Ada tray table di kedua sisi, ya. Baik untuk penumpang di bagian kiri maupun juga di sebelah kanan. Buat makan-makan bekal bisa nih. Nice. Lalu kemudian dua cup holder di sini. Dan di sini juga, wah, ini ada tempat penyimpanan ya. Bahkan ini kalian juga bisa relaxation mode nih. Misalnya kalian kalau mau rebahan gitu ya, bisa juga di sini. Ada lampu kabinnya, kisi-kisi AC sebelah sini, hand grip. Di sini juga ada blind curtain-nya, masih manual di sini. Untuk bahan door trimnya top notch banget, udah soft touch, ada ambient lighting yang di sini, ini seperti kayak wood panel gitu ya. Dan sistem audio dari DIN Audio. Jumlah speakernya juga udah lumayan banyak ya. Dan kualitas suaranya nggak perlu diraguin lagi, DIN Audio. Ya, di sini juga kombinasi ada warna beige-beige-nya di sini. Ada cup holdernya juga di sini. Oke, itu aja dari baris keduanya. Dan ini spacious banget ya. Dengan posisi duduk seperti ini. Tinggi gua 172 cm, ini posisi mengemudi gua, dan di sini masih bisa mendapatkan legroom yang luas, footroomnya juga enak, begitu pula juga untuk headroomnya. Walaupun dia ada panoramic roof, tapi masih gede banget nih space untuk headroomnya. Oke, itu aja dari bagian baris keduanya. Sekarang kita lanjut ke baris ketiganya, yuk, let's go. Oke, sekarang kita akses ke baris ketiga dari Denza D9 ini. Iya, ini tadi posisi duduk nyaman gua ya di baris kedua. Masih cukup oke untuk legroomnya ya. Untuk tinggi gue yang 172 cm, footroomnya juga oke. Begitu pula juga untuk headroomnya. Ada 3 headrest untuk ketiga penumpang di sini. Ya karena inilah format untuk 7 seater ya, 7 penumpang. Jadi masih oke untuk 3 penumpang di baris ketiga ini. Ditambah lagi di sini juga masih diberikan armrest, jadi menambah kenyamanan. Untuk bahan kursinya di baris ketiga sama seperti di baris kedua, dia full leather, warnanya ya sama ya, coklat gini, konyak. Di sini ada apa aja amenitiesnya? Ada 2 cup holder di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Ada 1 buah USB-C port, baik di kanan maupun juga di kiri. Ada tempat penyimpanan terbuka juga di sini. Oke, itu aja sih dari ini ya, dari bagian baris ketiganya. Ada kisi-kisi AC dan juga lampu kabinnya. Ada hand gripnya juga di sini. Nyaman overall, nih ya kalau kita duduk. Masih proper lah untuk 3 orang dewasa di belakang sini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan atau driver seat dari Denza D9. Wow, first impression kami ya ketika duduk di depan sini. Feel mewahnya itu kerasa ya, premiumnya sama seperti baris kedua di depan sini juga. Kita langsung disambut sama desain dashboard yang futuristik tapi tetap ergonomis ya. Tombol-tombolnya masih ada beberapa di sini. Nah, ini yang kami patut appreciate juga ya, walaupun mostly pengaturan kendaraannya itu ada di layar head unit di sini. Ya, infotainment system di sini yang ukurannya cukup besar. Ini kayak ukuran layar-layar laptop gaming di 15,6 inch, gede banget. Pengaturannya lengkap semua, termasuk climate control, ya dual zone auto climate control di depan sini pengaturannya. Ya, lalu kemudian juga untuk entertainment, dia sudah support wireless Apple CarPlay maupun juga Android Auto melalui sistem DIN Audio, ya premium sound system dari DIN Audio. 14 speaker, suaranya gokil, diesel aja gokil apalagi di sini ya. Lalu kemudian juga untuk pengaturan kendaraan semua juga bisa di sini, termasuk sistem keselamatan aktifnya.
Sistem ADAS dari mobil ini udah lengkap banget ya, sebut saja sudah ada Intelligent Cruise Control atau alias Adaptive Cruise Control. Jadi dia bukan cruise control biasa, dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian gitu ya. Lalu kemudian yang lain ini lengkap ya, ada Emergency Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection atau Blind Spot Monitoring, Intelligent High Beam Control, terus Hill Descent Control, lengkap banget ya. Bahkan ini parking sensor, kamera. Oh iya, kamera ini mobilnya juga udah disematkan dengan kamera 360. Ya, tampilannya bisa diganti-ganti juga. Jadi memudahkan kalian untuk parkir juga. Lalu sisanya ya, sistem ADAS-nya dia pasti sudah rear cross traffic alert, kemudian front collision warning, rear collision warning, lane keeping assist, lane departure warning. Udah lengkap banget di mobil ini ya. Kita udah nggak sabar untuk nyobain langsung mobil ini. Oke, itu aja dari sistem ADAS-nya, dari fitur layar entertainment sistemnya nih ya, gede. Lalu kemudian di sini ada wireless charger, Qi wireless charging, max sampai 50 watt ya, udah fast charging, ada kisi-kisi AC-nya, jadi gadget kalian nggak kepanasan. Ini gear shifternya atau gear levernya, ini kayak diamond kayak gini ya, diamond cut gini. Ya, futuristic keren. Ya, lalu kemudian juga tombol hazard, ini untuk tombol volume, infotainment sistemnya, parking sensor, blind spot monitoring, wah lengkap nih tombolnya. Ada auto hold. Lalu kemudian di sebelah kiri sini ini ada tombol untuk membuka dan juga menutup electric sliding door-nya yang di sisi kiri. Di sini juga ada yang untuk yang di sebelah kanan. Lalu di sini juga ada tombol untuk membuka dan juga menutup ini power tailgate-nya atau pintu bagasinya ya secara elektris. Lalu kemudian di bawah sini, nah ini ada regenerative braking ya, yang bisa kalian pilih mau standar atau high ya. Kalau high ini semakin kerasa ya regen brakingnya. Jadi lebih banyak energi listrik yang masuk lagi dayanya ke baterainya. Sama draw trimnya juga top notch banget lah pokoknya. Feel and touch dari mobil ini, fit and finishnya juga gokil. Oke. Itu aja ya. Oh ya, untuk pengontrolan kursinya dia sudah full elektris pastinya, baik di sisi driver maupun juga penumpang di bagian depan sini. Ya, dia bisa diatur lengkap banget, height adjuster, recline, maju mundur, lumbar support juga bisa diatur melalui sini. Pengaturan setirnya dia, oh ya sayangnya dia masih manual ya, tapi udah at least udah tilt and telescopic. Lanjut ke sini. Ini pas pertama kali kita lihat, aduh, it could be better sih. Ini dia belum auto dimming ya untuk spion tengahnya. Sayang banget. Ada tempat kacamata, untuk lampu kabinnya full LED, dan ini tombol untuk membuka dan menutup curtain dan juga sunroofnya. Gitu. Oke, itu aja dari bagian depannya. Sekarang kita lanjut bagaimana dengan spesifikasi baterai dan motor listriknya. Apakah ada beda dengan yang versi China di sana? Oke, setelah dari bagian interiornya, sekarang kita bahas baterai dan juga motor listriknya. Sudah soft close. Kita ke depan dulu yuk. Nah, kita buka dulu kap mesinnya. Tidak seperti kebanyakan mobil listrik. Biasanya tuh kosongan aja atau cuma ada front trunk doang. Tapi di sini kita bisa melihat motor listriknya. Iya, motor listriknya ada di depan ya. Karena memang varian yang dijual di Indonesia itu untuk saat ini baru hanya ada satu aja. Nama variannya itu Advanced Front Wheel Drive. Kalau di China sana bahkan Denza D9 itu ditawarkan ada yang plug-in hybrid juga dan yang elektrik. Elektrik ada dua varian, ada yang all wheel drive. Sedangkan kalau yang di sini di Indonesia hanya advanced front wheel drive, jadi single motor aja. Oke, sekarang kita bicara soal kapasitas baterainya. Sama seperti yang di China, sama persis 103 kWh kapasitas baterainya. Ya, dia tenaga daya listriknya itu dialirkan melalui motor listrik ya ke roda depan single electric motor yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 308 horsepower dan torsinya di 360 Nm. Dan menurut klaim dari Denza, mobil ini bisa melesat dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 9,5 detik aja. Not bad. Oke, itu dari kapasitas baterai dan juga spesifikasi dari motor listriknya. Lantas bagaimana dengan metode pengecasannya? Nah, kita buka aja yuk. Ya, tinggal ditekan aja dan otomatis ya kita bisa melihat di sini ya. Nah, dia sudah support DC fast charging, AC dan juga DC fast charging. AC-nya itu 11 kW dan juga untuk DC-nya dia bisa sampai 150 kW ya. Wow, kenceng. Ini bisa super fast charging juga. Dan menurut klaim dari Denza, sekali fully charge mobil ini
dia bisa menempuh jarak tempuh maksimum berdasarkan perhitungan CLTC itu hingga 600 km. Ya, kita nggak tahu ya, tapi kita udah nggak sabar banget untuk ngetes langsung si Denza D9 ini. Oke, itu aja dari spesifikasi baterai, motor listrik, dan metode pengecasannya. Oke, sekarang kita diberikan kesempatan nih sama Denza Arista BSD untuk jalan-jalan lucu ya, test drive kecil-kecilan lah. Karena memang pas di China sana kita cuma dapat kesempatan untuk duduk sebagai penumpang baris kedua dan juga baris ketiga. Nah, feel berkendaranya gimana sih? Ya lumayan lah ya, kita ini lumayan gede ya. Pas kebetulan lagi ada kayak sambungan gitu ya, jalan di workshopnya. Kita cobain aja. Smooth banget ya. Nih ya, coba kita kesini. Setirnya ringan, jadi cukup oke lah ya untuk manuver-manuver di dalam kota gitu ya. Nah, radius putarnya juga oke nih mobil. Iya, not bad, not bad. Commanding ya posisi duduknya, enak dan juga smooth gitu. Nah, kita coba sini ya. Kita mundur lagi. Kamera 360 ini sangat membantu ketika berparkir ya. Ya, kita coba jalan lagi ke situ. Yuk. Wih, smooth ya. Dia bukan yang agresif kayak gitu ketika kita kick down tadi. Sabar ya untuk ngerasain langsung perjalanan untuk long trip gitu ya. Long test drive dari mobil ini. Overall sih, mobilnya sih smooth-smooth aja ya kalau kita nyoba-nyobain test drive kayak gini. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT Review First Impression Denza D9. Nah, kalau tadi warna Denza D9-nya itu warna hitam, yang ini kali ini warna putih biar nggak bosan. Karena memang Denza D9 yang ditawarkan di Indonesia itu ada 4 opsi pilihan warna. Yang pertama hitam, putih, biru, dan juga warna abu-abu. Kami suka banget sama warna birunya, udah lihat di China sana. Ya. Oke, untuk harganya sendiri. Nah, akhirnya diumumkan juga harganya. Kalian bisa lihat di bawah sini ya. Nah, ini dia harganya. Menurut kalian gimana Sifties? Ya, pas atau kemurahan, kemahalan, leave komen di bawah. Dan apakah mobil ini bisa menjadi Alphard killer? Ya, oke. Tapi dengan harga tersebut, kalian sudah bisa mendapatkan sebuah full size MPV ya, yang luxury, premium, dan listrik. Ini bagi kalian yang mau lebih advance gitu ya, nggak mau yang hybrid aja atau bensin aja, pingin langsung ke listrik. Pingin MPV yang muat 7 orang, mewah, fitur lengkap, performanya ya oke lah ya, khas mobil listrik. Nah, ini bisa menjadi opsi nih, si Denza D9 ini. Oke, so itu aja review dari kami first impression terhadap Denza D9. Gimana menurut kalian Sifties dari si Denza D9 ini? Leave komen di bawah. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, dan special thanks juga terakhir, last but not least, kita mau terima kasih juga kepada Denza Arista ya. Dan terutama kita lagi ada di Denza Arista BSD City, dealer Denza pertama di Indonesia. Luar biasa, congrats ya. Oke, kita udah nggak sabar untuk menanti-nanti pembukaan dealer selanjutnya yang lebih banyak lagi, after sales yang banyak lagi, supaya customer tuh makin pede gitu punya Denza maupun juga BYD. Oke, itu aja, sekian dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Syarif pamit. Stay tune.